Sirul asrar ada 3 tingkat. Pertama, rasa, su'aul basyiroh, merasakan, mengimankan apa yang terjadi pada diri Anda ketika berzikir, ketika berwirid, itu datangnya dari Allah, dari hidup dalam dirimu. Jangan kau akui, lepaslah sifat keakuan makhluk itu. Ini caranya. Dengan cara itulah yang disebut dalam satu ayat. Inilah yang dimaksud ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan jalan zikirlah hatimu akan damai. Ini bukan diucap di lisan, di hati. Dengan ismudat namanya Allah, Tuhan kita. Enggak. Harus sirul asrar. Bila mana ini terus kita asah, maka Allah berjanji akan dipindah ke pos yang kedua, ainul basyiroh, pertemuan, artinya ma'rifat. Tandanya apa? La yarawna li anfusihim say'an. Anda nanti apabila jasad ini menemui sikon apapun, di sini itu langsung klik Allahnya yang nyata. Tergantung bagaimana volume kapasitas Anda berzikir dalam istiqomah itu. Setelah itu Allah berjanji dimasukkan di pintu ketiga, yaitu hakul basyirah. Apa? Aku Allah. Itulah inti semua kesimpulan wahyu Allah di dalam surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. La ilaha illallah sudah, la ilaha illallah sudah, la ilaha illa anta sudah, la ilaha illallah. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Kalau sudah sampai di sini, monggo mati yo gak apa-apa. Nah, masalahnya sampean ya wis mati. Makanya mutu qoblal maut, matilah kau sebelum kau mati. Patenono sik keakuanmu. Setelah itu yang nyata adalah hidup. Sirul asrar itu harus direalisasikan tidak hanya waktu wirid loh Pak. Waktu makan juga, waktu apapun. Tidak memandang kondisi, waktu dan tempat tidak. Dalam WC mawon kedah sirul asrar. Kami ini membaiat di dalam dzikir sirul asrar dan fana'ud dzikri, bukan di jahri dan di sirri. Kalau di jahri sirri itu ada namanya talqin ya. Namanya baiat, artinya dijanji. Jenengan kalau keluar mesti aja dikatakan murtad lah gitu toh. Supaya sampean tidak keluar. Apakah boleh saya itu sudah berbaiat di thariqah kemudian berbaiat di hakikat? Bahasa kula wajib. Istilah sampean baru ada di SD SMP, wajib ke SMA. Wajib. Terus yang kedua, apakah boleh saya belum berbaiat di thariqah langsung di hakikat? Malah itu patas. Boleh. Karena apa? Karena bahasa baiat di dalam hakikat itu tidak mentalkin, tidak menjanji jenengan, tidak enggak apa? Disambungkan habl talinya ruh pada Allah yang terputus oleh nafsu dalam diri jenengan sejak akil balik sampai berpuluh tahun ini terputus. Buktinya kalau terputus, hatimu lalai selalu pada Allah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jikalau hatimu itu bermegah-megahan, ruhmu bermegah-megahan dengan gebiarin dunya, mesti akan menjadikan lalai. Lalainya dirimu pada Tuhanmu. Yang ku maksud lalai, hatimu gak sadar, semua itu yang berperan hanyalah Allah. Akhirnya kita ngaku-ngaku. Wekku, sholatku, dzikirku,
kholwatku. Apapun kuku nih hamba ini muncul. Nah, inilah disambungkan. Apa sih talinya ruh pada Allah? Hablum minallah itu coba. Nek hablum minanas kita sudah tahu. Hablum minallah itu adalah adzikru bisiril asrar. Zikir itulah yang disebut habl. Habl itu adalah tali penyambung antara mic dengan mixer, akhirnya hidup salon ini. Coba kalau kabel iki diputus. Ini saya kasih tahu lewat ini logika. Jenengan itu bisa nerima kemudian masukkan dalam hati. Nek dulu gak dikupas, asli nih sing dikupas iku isyaroe ini. Bisa dicilikno Dek, ya Kak. Bengung. Dulu memang para masayeh itu olehnya menyampaikan kebenaran itu lewat isyarah, bukan lewat yang diisyaroi. Karena beberapa pertimbangan. Beberapa pertimbangan itu pun berani menyampaikan tatkala ada di tempat khusus. Tempat umum seperti ini apalagi lewat medsos. Enggak wani. Manakala nekat, besok sudah enggak ada. Maksudnya dilarang untuk menjalankan. Begitu loh Pak. Sekarang sudah floor diekspos segala sudut medsos boleh. Karena apa? Sudah mendekati waktu penghancuran. Umat sebelum Nabi Muhammad itu semuanya dihancurkan, alasannya apa? Sebab mendustakan dengan ajaran Dinul Qayyimah ini. Udah dihancurkan. Buka dalam surat Al-A'raf ayat 59 sampai 64 menceritakan tentang Nabi Nuh. Yang selamat itu adalah mereka wa anzainahu ma'ahu. Sing selamat adalah Nabi Nuh dan para pengikuti. Nabi Nuh masuk di dalam kapal. Yang enggak masuk dalam kapal ada di gunung tetap enggak selamat. Kesapu air bah, kalau sekarang apa? Tsunami. Anaknya sendiri Nabi Nuh, Kan'an, ya toh? Kan'an. Ikut jadi korban. Karena sudah diingatkan, ya waladi ta'ali, ya anakku Kan'an, sini ya masuk dalam kapal saya. Kapal ini dinul tauhid Pak, inilah dinul qayyimah. Siapapun yang ruhaniyah tidak masuk dalam dinul qayyimah, ketika menghadapi gebiarnya dunya, wah, enggak selamat ruhaniyah. Sing sugih wedi melarat, sing dadi pangkat duwe jabatan wedi kelangan jabatane. Satu sisi berani berbuat dolim, KPK metu jerawet, nek wis kena sampling ngejar-ngejar atine karena merasa melakukan. Nah ngoten nggih. Tutupana kaya apa? KPK gak kalah pinter, Pak. Pinter kaya apa kita kalau sudah di depan penyidik goblok ndadak. Iya, karena kita merasa melakukan. Kalau kita tidak merasa melakukan, aman Pak. Mohon maaf, tahun 2010 sampai saya masuk LP 3 tahun. Nggak bisa mengatakan belit-belit, nggak bisa. Kasusnya pasal 170. Nggak bisa, nggak ngaku, nggak bisa Pak. Goblok ndadak langsung. Akhirnya apa? Iya, saya akui. Iya, aku melakukan wis mempermudah percepatan penyidikan. 2 bulan di Polda, kemudian dikirim ke LP Mojokerto seret 3 tahun nyonyor. Ya sudah. Iya, memang begitu. Makanya saya katakan jadi boleh
jenengan walaupun tidak pernah baiat di thariqah. Wis sekarang tak pahamkan apa sih syariat, apa sih thariqah, apa sih hakikat, apa sih marifat. Khusus bagi pemula. Syariat itu adalah sistem, Pak, ilmu. Thariqah itu adalah nama sebuah aktivitas. Contoh, sholat. Ini nama toh? Itu thariqah. Ilmunya untuk sholat yang benar secara jasmani diatur ilmu syariah. Makanya jenengan berthariqah sing benar secara jasmaniah harus punya ilmunya bagaimana sholat yang benar. Habis takbiratul ihram membaca doa iftitah monggo, gak ya monggo. Wajib membaca Fatihah. Kita nggak punya ilmunya, membaca yang lain. Halo, halo Bandung. Sah mboten? Mboten sah pandangan syariat sistem. Jadi nama aktivitas sholat iku thariqah. Disebut thariqah jalan. Makanya Mbah Dimyati nek takut, Mbah thariqah sampean apa? Ngaji. Thariqah sampean apa? Salat. Thariqah sampean apa? Bu aktivitas apa disebut? Ya iku thariqah. Thariqah kan jalan. Lah, sekarang tujuan. Hakikat itu apa? Tujuan, di dalam tujuan ada sistem ilmu. Ini yang dimaksud dinu tauhid, ilmunya tauhid. Khusus untuk ruhaniyah, syariat khusus untuk jasmaniyah. Lah hakikat khusus untuk mendidik ruhannya supaya bisa mengesahkan pada Tuhannya. Dididikkan, makanya hakikat itu tujuan. Apa tujuanmu itu berthariqah? Apa tujuanmu sholat? Mesti jawabannya menyembah Allah dan bertemu. Anda kalau tidak berhakikat nggak akan pernah bisa bertemu Allah. Kalau nggak bertemu Allah berarti nyembahnya tidak pada Allah. Barometernya waktu sholat Anda kelingan apa? Tegan. Ya iki Tuhanmu tegan. Karena bertemu Tuhan, gitu. Apalagi anak muda-muda yang sudah masuk masa puber, punya pacar, punya calon. Allahu Akbar. Ketok calon nih. Ya iku pangeranmu. Iya. Gak iso, gak bisa hati langsung masuk Tuhan di dalam calon itu. Dalam calon istri suami kita, gak bisa. Karena tertutup, gak ada hakikatnya. Makanya hakikatnya adalah tujuan. Nah tujuan itu harus diilmui. Nah ilmunya adalah ilmu tauhid ini. Ketika itu sudah sampai dapatkan, jenengan paham, akhirnya sholat sampai berhakikat. Apa hakikatnya sholat? Wassolatil wusta, yaitu sholatnya roh. Ini wajah tuaj, iya. Jelas sudah. Syariat ya, hakikat ya. Akhirnya mesti makrifat bertemu. Terus bagaimana konsekuensinya? Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh bahagia, sungguh beruntung bagi orang mukmin yang imannya sudah ihsan. Artinya fi sholatihim khosyi'un. Mesti sholatnya dalam keadaan khusyuk. Al-Mu'minun ayat 1-2. Nanti dibuka. Silakan. Jadi enggak apa-apa. Langsung hakikat. Masalahnya sampai ikut thariqahnya sudah. Sejak kecil sampai berthariqah tapi enggak kerasa. Saya tidak bicara thariqah yang disebut-sebut secara umum muktabaroh. Bukan. Bukan. Yang ku maksud thariqah secara hakikat Kanjeng Nabi. Apa thariqahnya? Muncul dulu. Thariqah ABC yang seperti sekarang sudah ada? Belum ada. Apa thariqah Rasulullah? Semua aktivitas. Apalagi kalau bertanya, bagaimana caranya Rasulullah menyembah kepada Allah, sholatnya menyembah kepada Allah sebelum Isra Mi'raj datang. Semua aktivitas yang beliau lakukan ruhaniyahnya itu ini wajah tuat. Berarti sholat iku ya thariqah, ngaji ya thariqah, aktivitas apapun thariqah. Tinggal pertanyaannya kita berhakikat apa enggak?
tujuannya betul-betul sama Allah apa enggak? Kalau enggak, ya mohon maaf, golongan nomor loro ini. Ruhaniannya ingin ketemu Tuhan enggak? Wong Tuhan itu gak jauh kok, dekat. Di dalam sholat ya ada Tuhan. Anda jual beli di pasar ya ada Tuhan. Sampai Allah berkata kepada Muhammad, idza sa'alaka ibadi fa inni qaribun. Apabila Muhammad hambaku bertanya tentang aku di mana, jawaban Muhammad apa? Inni qaribun, sesungguhnya aku ikut dekat. Kayak endi? Lah ngoten nggih. Bahasaku kalau kasar, Pak. Lihatlah ngarepmu, matamu ini ngarep. Ini juga ada di dalam, juga ada di wal awwal wal akhir wal dzahir wal batin. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat nadi. Kalau kita tidak tahu karena kita ada di sini, berarti belum makrifat. Mengapa kita belum makrifat? Karena belum hakikat. Makanya saudaraku yang ada di syariat ataupun di thariqah, berhakikatlah. Pahami ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid. Dengan begitu nanti Anda ketika berjalan di thariqah itu mesti bisa bertemu Allahnya. Bahasa sederhana syariat adalah misalkan mohon maaf kapal atau kendaraan Anda ke sini. Thariqah adalah jalan. Kesini harus jenengan punya tujuan. Tujuannya apa? Ngaji. Gitu toh? Oke, ikut hakikat. Lah makrifatnya mana? Kalau Anda sudah sampai di sini, di majelis berarti sudah makrifat. Iki laksana seperti itu. Wujudnya, nyatanya, hakikat adalah disebut makrifat. Nyatanya tujuan itu disebut makrifat di sini. Kalau Anda sudah ada di sini, aku tanya, mana sepeda Anda? Mana thariqah Anda? Artinya Anda akan tidak fanatik. Tidak ngomong, "Oh, sing benar pakai sepeda." Akhirnya yang pakai mobil disalahkan. Yang pakai mobil, "Oh, sing benar pakai mobil, enggak kehujanan." Nah gitu toh. Akhirnya menyalahkan yang pakai sepeda bantah, sepeda enggak macet. Cepat, nah gitu ya. Gegeran terus. Tapi kalau sudah di sini sudah enggak bicara thariqah, tidak bicara syariat, dan juga sudah tidak bicara hakikat, sudah makrifat.